Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila ad-dinil qawim was-siratil mustaqim وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية وصدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan seluruh amaliyah dan aktivitas kita sehari-hari. Kita tingkatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperoleh ridha Allah, kuncinya satu, melakukan segala apa yang menjadi perintah Allah, baik itu yang bersifat anjuran, yang berstatus hukum sunnah, lebih-lebih yang bersifat wajib, agar supaya nilai pahala yang kita kumpulkan melalui amalan-amalan yang wajib yang kita lakukan tidak hilang. Kita barengi meninggalkan segala apa yang menjadi larangannya, baik itu yang bersifat makruh, utamanya yang berstatus yang diharamkan oleh Allah. Apabila kedua hal ini kita lakukan dengan sempurna, insyaallah kita akan memperoleh ridha Allah yang pada akhirnya kita akan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah, yaitu fi jannatin na'im. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, detik ini kita berada di bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awal sepekan yang lalu telah kita lalui bersama.
namun suasana bulan Rabiul Awal masih mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Di mana-mana masih kita mendengar bacaan sholawat yang dikumandangkan oleh ikhwan kita, sahabat kita, baik di masjid, di musola, dan di kampung. Tiada lain dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah mengadakan satu peringatan di luar bulan Rabiul Awal? Di situ disebutkan wasalli ala rasulika fi kulli hinin. Hendaknya kalian memperingati maulud, membaca sholawat kepada utusan Allah fi kulli hinin, tiap saat, tiap detik, tiap waktu. Tidak mengenal bulan, namun momen yang paling penting memang terdapat di dalam bulan Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, Nabi agung kita, keagungan dan kebesaran Rasulullah tidak pernah habis dan tidak pernah hilang dari permukaan bumi dan sampai fi yaumil qiyamah, fi yaumil mahsyar kelak. Banyak tokoh-tokoh namun setelahnya tidak menjabat, mereka menjadi orang biasa dan tidak terhormat, bahkan kadangkala menjadi caci makian masyarakat dan penyanjungnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa tetap eksis sampai nanti di padang mahsyar? Karena kebesaran Rasulullah memang dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Keagungan Rasulullah diagungkan oleh Allah yang maha agung. Kehormatan Rasulullah memang dihormati oleh Allah yang maha agung pula. Dinyatakan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ kalimatnya menggunakan nun takkid innaka, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Tidak berhenti di nun taukid, masih ditambah dengan lam takkid untuk memperkuat keagungan Rasulullah. La'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Itulah satu dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah yang maha agung. Beda dengan tokoh-tokoh kita, kehormatan dan keagungan mereka itu diperoleh kadangkala nun sewu pangapunten, kalau bahasa dulu adalah dilalui dengan coombe-nya, dengan makelarnya, yang bahasa sekarang disebut dengan baser-basernya. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karenanya Rasulullah membawa misi yang jelas, yaitu memperbaiki akhlak budi pekerti umatnya. Sekalipun kita melakukan hubungan dengan Allah, ibadah, tidak pernah absen, namun akhlak kita, budi pekerti kita sesama manusianya, baik dengan tetangga, sesahabat, jamaah masjid, jamaah organisasi,
itu adalah harus juga mentaati kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu keterangan. Keterangan ini saya ambil dari sebuah judul kitab yang disebut dengan Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub ini adalah dikarang karya seorang ulama besar. Bahkan ulama ini adalah merupakan jajaran ulama Sufiyah, penganut thariqat Naqsabandiyah. Siapakah beliaunya itu? Tiada lain Asy-Syaikh Amin Kurdi. Karena yang bernama Tanwirul Qulub menyebutkan di dalam kitabnya, inna fulanata tasumun nahar wa taqumul lail wa hiya sayyi'atul khuluq. Yang artinya ada seorang sahabat yang matur suwan kepada Rasulullah. Tiada lain kedatangan salah seorang sahabat untuk memenuhi Rasulullah dalam rangka untuk menyampaikan suatu informasi sambil bertanya statusnya yang dilaporkan ini. Kila ya Rasulullah, terus pundi Kanjeng Nabi, gaimana kasul? Ada seorang fulanah, seorang perempuan, dia itu sangat hebat ibadahnya Rasul. Bayangkan Nabi tasumun nahar, kalau siang hari puasanya tidak pernah absen. Bukan hanya puasa yang diwajibkan oleh Allah seperti puasa Ramadan, tapi puasa sunnah seperti puasa sunnah Syawal, puasa sunnah hari Senin dan Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, bahkan puasa yang disebut dengan Yaumul Bid pun dia lakukan, tidak pernah absen pada siang hari. Dan tidak hanya itu dia melakukan pada siang hari ibadah, malam harinya pun didukung dengan perbuatan sholat sunnah, sholat malam, tahajud. Apakah sholat sunnah witir, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah li subutil iman, untuk minta iman kepada Allah agar supaya tetap kuat imannya. Namun pangapunten ya Rasulullah, wahiyya sayyi'atul khuluq, dia budi pekertinya sangat jelek, bertolak belakang, kontras dengan ibadah siang harinya dengan ibadah malam harinya. Dia ini adalah tu'zi jiranaha bilisaniha, lisannya tidak pernah berhenti mencaci maki. Tu'zi jiranaha, tetangganya, selalu dicaci maki, dihina, dirasani dan lain sebagainya. Ghibah, kalau istilah Jawanya, orang ini pangapunten ya Rasulullah, entek ngambek. Inilah lisannya, bukan wiritan tasbih yang dia baca, akan tetapi tangannya, kanan kirinya, tu'zi bilisaniha, selalu dihina dengan lisannya. Apa jawaban Nabi? Qala la khaira fiha. Orang yang dimaksud dengan engkau itu la khaira fiha, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kebaikan yang dia lakukan pada malam hari, pada siang hari, la khaira, percuma.
Lanya menggunakan la nafi. La khaira, tidak ada kebaikan sama sekali. Bahkan Nabi melanjutkan pernyataannya, hiya min ahlin nar. Bahkan perempuan tersebut nantinya akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga kesimpulannya, kita adalah harus berbaikan dengan Allah melalui amalan-amalan yang diperintahkan hablum minallah. Kalau hablum minallah sudah baik, sudah kontak dengan Allah, sudah penuh khusyuk, tadarru'. Kemudian hablum minan nas, jangan sampai terlupakan tetangga kanan kirinya, teman-temannya, sesama jamaah, sama sahabat. Itu pun norma-norma yang ada di masyarakat, itu pun harus kita akui. Apabila hablum minallah cukup, kemudian didukung dengan hablum minan nas, baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insyaallah kita akan memperoleh tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerahnya, dapat kita beribadah pada siang hari, malam hari pun juga kita bisa tahajud, namun kita bisa berakhlak mulia, berakhlak karimah dengan sesama manusianya, sehingga kelak apabila kita kembali ke hadirat Allah memperoleh tempat yang dijanjikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yassir ya Allah ala maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man ittasalat aynun bi nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaa'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين آمنة طيبة تجري في حكمك وسنة رسولك وارزق أهلها من الثمرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر.